Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Iya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Tadi sudah sedikit dikupas tentang niat dan imsak ya. Kita imsak. Ke imsak aja lagi ya. Belum selesai ya, silakan. Ya. Jadi kalau pemirsa tadi yang Bunga sebutkan bahwa rukun itu dua, yang pertama niat, jazima, mubayyata, mujaddadah. Kemudian yang kedua adalah imsak. Membedakan imsak majasi sama imsak hakiki. Imsak hakiki itu adalah pada saat azan subuh, sholat subuh, ya. Sedangkan imsak majasinya kita itu sirine. Iya. Sedangkan di Mekah imsak majasinya adalah azan pertama. Sedangkan azan kedua benar-benar nggak boleh makan lagi. Jadi begitu ya. Jadi pemahaman kita tentang hadis yang menyebutkan Umar bin Khattab minum dengan pertanyaan ke Nabi bahwa apakah masih boleh minum pada saat mendengar suara azan, dan dijawab oleh Nabi masih boleh sampai selesai azan. Itu sebenarnya dalam fikih sirah bahwa itu adalah untuk azan pertama, alias imsak sirinenya kita. Jadi memang masih boleh ya para pemirsa. Jadi nggak kita nggak usah berdebat lagi bahwa kalau dengar suara azan subuh, karena azan kita cuma sekali Bapak Ibu. Jadi kalau udah dengar azan udah nggak usah lagi makan. Walaupun ada rendang juga gitu, kalau ada keluarin rendang aja gitu ya. Walaupun sayang, karena kalau udah batal tuh. Ya, jadi itu. Jadi untuk niat dan imsak gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke syarat wajib. Syarat wajib puasa. Syarat wajib ya. Syarat wajib puasa yang pertama jelas seorang muslim, ya. Jadi orang non muslim tidak wajib puasa. Tetapi sama kayak Bunga pernah cerita ke pemirsa tentang sholat ya, masalakakum fisakor gitu ya. Bagaimana Allah dalam surat Al-Mudathir bertanya tentang mengapa kamu masuk neraka sakor. Dijawab bahwa kami tidak sholat di dunia. Itu ditanya adalah muslim yang nggak sholat dan non-muslim. Gitu, ya. Nah disitulah dalam surat Al-Mudathir itu para pemirsa dirunut juga sama dengan puasa. Di dunia mereka nggak wajib, tapi di akhirat tetap Allah tagih untuk puasa. Kenapa nggak puasa Ramadan? Karena ini salah satu rukun Islam juga ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan bagaimana dengan mu'alaf? Kalau mu'alaf, jadi mu'alaf itu ya bukan yang 10 tahun baru udah masuk Islam 10 tahun, itu udah bukan mu'alaf lagi. Iya. Bunga pernah cerita ketemu sama ibu-ibu, saya ini mu'alaf loh Ustazah. Oh ya Allah, Masya Allah. Kapan Bu masuk Islamnya? Ada lah 10 tahun yang lalu. Bu, itu bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu kalau baru gitu. Baru ya, ini mah 2 bulan 3 bulan lah gitu ya. Jadi ini jadi apa ya? Makanya mu'alaf itu ada bujukan untuk melindung iniin hati ya, melembutin hatinya dengan apa? Kalaupun nanti mereka masuk Islam, mereka tidak perlu mengganti atau mengkodok puasa pada saat mereka belum Islam. Iya. Tapi berbeda dengan orang yang murtad. Nih, ingetin ya para pemirsa, ternyata 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi menyebutkan untuk yang murtad, jika balik lagi masuk Islam, harus mengganti berapa tahun dia murtad, itu berapa bulan dia harus ganti puasa Ramadan. 10 tahun murtad, 10 kali Ramadan. 10 bulan berarti ya. Jadi kok bisa begitu ya? 4 mazhab menyebutkan. Ternyata itu bagian dari bentuk sebagai ikop, ada sanksi gitu ya. Sanksi gitu ya. Kamu jangan main-main lah sama agama gitu ya. Jadi kalau udah masuk Islam ya pertahankan akidah kita. Tapi kalau jadi non muslim balik lagi ke muslim itu berat juga. Tapi nggak boleh berpikir gini, kalau gitu udah sekalian aja lah, nggak usah masuk gitu. Karena berat gitu. Itu juga salah. Gitu ya. Tapi disitulah bentuk kamu ditantang untuk bersungguh-sungguh gitu loh. Betul, tidak mau masuk Islam lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua balik ini udah haid, udah mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan. Tapi kalau anak kecil puasanya memang nggak wajib Bu, tapi sah kalau dia puasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, Bunga baru ngajarin juga kan ada khodimat ya, ada yang nolongin di rumah, itu anaknya baru belajar puasa. Hari pertama tuh nangis gitu, TK kelas TKA gitu ya, umur 5 tahunan gitu. Jadi pada saat puasa Bunga bilang sama yang nolongin di rumah, Dek,
Yang namanya puasa wajib itu akan wajib nanti pas dia balik, tapi ingat melatih anak untuk berpuasa itu bagian dari tarbiyatul aulad, mendidik anak. Nanti pada saat dia udah gede kamu nggak capek lagi gitu. Dan di dalam sejarah nggak ada orang yang mati anaknya gara-gara anaknya puasa. Asal kamu penuhi makan obat cacing supaya gizi nggak dimakan cacing. Yang kedua dikasih vitamin, dikasih minum susu. Minum cukup. Hari pertama guling-gulingan itu sampai suami Bunga bawa motor, yuk jalan-jalan gitu. Jadi kita jadi kayak punya anak kecil lagi. Padahal Bunga udah gede semua ya, udah kuliah semua. Jadi bawa, ayo sama Abi gitu biar keliling supaya dia nggak kepikiran buka. Tapi harus melatih ya Bapak Ibu. Ini udah kelas 4 SD masih puasa setengah hari. Aduh, jangan ya. Di TK tuh udah bisa, asal Bapak Ibu di minggu pertama. Kalau kelas 4 SD masih mending ya. Ini udah umur 40 tahun masih setengah hari gimana? Astagfirullahaladzim. Itu udah dosa itu. Ya. Jadi ini ya untuk yang anak-anak yang belum balik, maaf memang belum balik ya anak-anak. Iya, anak-anak. Itu sah puasanya. Jadi memang harus dimotivasi anak-anak kita, dan alhamdulillah anak-anak udah terlatih di TK, itu nanti akan tidak sulit ibu dan ayahnya untuk ya Bunga yakin nih kayak ada orang yang udah gede bilang nggak kuat puasa itu mungkin gimana sih gitu pendidikan orang tuanya dari di zaman kecil. Sama kemarin Bunga kita cerita tentang fikih fidyah itu ya. Tanya bagaimana untuk tukang-tukang, untuk orang pekerja berat begitu ya. Bunga bilang bahwa yang ada adalah orang yang nggak memahami agama, yang nggak mau puasa itu. Karena banyak tukang-tukang yang puasa juga gitu loh. Jadi mereka memanage dirinya bagaimana mereka tetap puasa dan bekerja, dan bagaimana pada saat capek mereka istirahat begitu. Dan Bunga yakin kalau kita ngomong sama majikan kita atau sama bos kita, kami puasa berarti kalau siang-siang tengah hari berarti tidur kami nggak naik-naik loh di bangunan gitu. Atau di tengah hari kami nggak ngangkat-ngangkat gitu. Mereka ngerti kok, insya Allah gitu. Karena Bunga kalau di warung-warung sekarang tuh udah biasa aja orang-orang pada minum gitu. Iya, betul. Apalagi di ini. Nah, Bunga nggak nyalahin dia kerja beratnya gitu. Bukan masalah kerja berat sebenarnya, tapi masalahnya kekuatan agamanya, ngerti tentang agama. Karena di Bunga juga banyak kawan-kawan yang profesinya suami mereka tukang, dan mereka tukang yang soleh gitu. Mereka jadi tetap puasa. walaupun bekerja tetap berpuasa gitu ya. Jadi malah enak Bunga katanya, nggak lagi mikirin makan, minum gitu. Tapi memang 11:30 kami udah bilang sama bos, kami mau istirahat bentar bos. Iya boleh, tiduran aja kami di lantai. Kami tidur katanya istirahat karena ngasuh, karena panas gitu. Tapi nanti kalau udah agak mulai adem dikit, kami naik lagi manjat, masang-masang paku kayak apa gitu. Jadi bisa. Yang ada tuh nggak ngerti agama, itu yang artinya memang masalah. Imannya yang perlu diasah Sama lagi. kayak gini, kalau yang sakit ya, kalau sakit emah aja tuh banyak yang nggak puasa. Bunga pernah tuh ada kakek-kakek bilang gini, ayah nggak puasa. Kenapa ayah nggak puasa? Ayah punya emah katanya gitu. Ketemu lagi makan lontong, orang lagi Ramadan, ini mah nggak puasa kata Bunga. Alasannya emah, padahal sebenarnya yang bilang ibu bapak nggak boleh puasa itu harus dokter. Jadi kalau misalnya kata Pak Dokter atau Bu Dokter bilang bapak ibu bapak nggak boleh puasa karena harus makan obat. Kalau puasa nanti tambah sakit. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga boleh orang yang sakit tetap berpuasa. Ada juga yang tidak boleh puasa ya, dan itu harus rekomendasi dokter. Jangan jadi dokter gadungan untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya. Nentuin sendiri gitu. Oke, yang kedua ya. Yang ketiga, ketiga syarat wajib akil. Akil itu berakal. Kalau tadi balik kan? Balik. Akalnya. Jadi berakal itu ada pertanyaan kemarin tuh, kalau orang yang misalnya pingsan gimana? Hilang akalnya kan pingsan gitu. Jadi kalau yang pingsan itu, kalau mazhab Syafi'i pingsannya nggak lama, itu pas bangun jangan dikasih minum ya. Tanya dulu mau terusin puasa apa mau minum gitu. Tapi kalau bilang saya mau terusin puasa aja. Nah itu kejadian sama anak Bunga gitu. Jadi ada kejadian pas jam-jam 5 tabrakan motor gitu kan. Tabrak motor bawa ke rumah sakit. Dia pingsan anak Bunga. Pada saat pingsan pas bangun dia mau dikasih minum sama perawat. Memang pingsannya nggak parah, lukanya nggak cuma lecet-lecet, tapi pingsan kaget gitu ya. Masih kecil anak tuh, masih kelas 4 SD atau 5 SD, tapi belum ini ya, belum haid gitu ya. Anak Bunga. Jadi pas di situ yang bilang enggak, adek puasa katanya gitu. Jadi nggak mau minum. Nah ternyata
dibiarin. Nah, kata suami Bunga, ya biarin aja Bu, nggak apa-apa sama perawat ya. Saya pas dengar azan, adek boleh minum. Nah, jadi Baru minum. Iya, jadi boleh gitu ya. Tapi kalau pingsannya seharian, itu nggak wajib lagi. Syarat wajibnya kan Sudah harus, lepas ya? betul, iya, berarti udah batal ya. Nah, ada pertanyaan gimana yang tidur dari subuh sampai buko? Sampai buko. Iya. Itu Banyak yang gitu ya, biar nggak kerasa laparnya. iya, tidur terus Iya. ya, jadi kalong gitu kan. Cuman gini, memang nggak batal puasanya. Tapi Jumhur ulama bilang nggak batal sih kalau yang tidur gitu. Tapi mereka berkurang pahalanya karena mereka namanya tidur rugi ya, rugi iya. banget. Nanti kalau ketemu nanti, insya Allah para pemirsa kita ketemu lagi di fikih sholat yang fikih puasa yang ketiga. Kedua. Kita akan bahas 2-3 itu tentang ini loh. Apakah orang-orang yang tadi yang disebutkan kan tadi ada Para orang yang pekerja. para pekerja. Terus ada pertanyaan tentang yang pingsan gitu Iya. ya. Ada hadis-hadis yang akan kita bahas detail tentang hadis-hadis palsu yang bertebaran di bulan di suci media Ramadan. sosial banyak sekali itu Nah, jadi Iya. hadis-hadis yang nggak dipakai, ibarat bukan dipakai maudhu ya. Kalau hadis doif masih bisa dipakai Pak Bu ya, sebagai fadhil amal. Jadi hadis itu kan ada sahih, ada hasan, ada yang doif, ada yang maudhu. Nah, nanti ada hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu yang berseliweran di bulan suci Ramadan yang sering dipakai nih oleh Iya. teman-teman juga para ustadz. Ternyata Ha-ha. itu kalau bisa sih, walaupun untuk memotivasi kita gunain hadis minimal hadis doif yang lemah tapi masih bisa untuk motivasi. Tapi kalau hadis palsu jangan deh, jangan ya, karena Nah kita ini berarti harus hati-hati kita ya, ya. jadi harus hati-hati juga sebagai guru Karena ngaji. kita nggak ngerti. Terkadang yang ngelihat juga yang orang awam Betul. nggak ngerti. Nanti ada 10 hadis-hadis palsu yang mungkin kita akan bahas, insya Allah ya. Semoga Oke, Bunga untuk sehat. next Ya, ke depan ya, next ke Nga, ya. depannya, iya. Nggak, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda lagi dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.